Dan selanjutnya masuki acara inti, yaitu kajian rutinan malam Senin bersama program KBM yang akan disampaikan oleh ajunan yang mulia Raden Haji Abdul Musmaimun. Waktu dan tempat kami haturkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin. Wa ya mu'allimal Ibrahim al-hikmata 'allimna al-hikmata wa 'allimna min ladunka ilman mahzuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن يا الله من الخاسرين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله النفع به وبعلومه وبمشايخه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji saja dan kita melanjutkan acara Mal Istiqomah. Kita ngaji terusan dari kitab Bidayatul Hidayah. Fama afsadahu hadzal maghrur bi'amalihi aktsaru mimma aslahahu biaqwalihi. Keterangan ini melanjutkan keterangan yang kemarin, yang mana kemarin kita mengaji bahwa orang yang mencari ilmu itu ada 3 model. Model yang pertama di situ disebutkan bahwa orang mencari ilmu tidak ada tujuan lain karena tujuan untuk akhirah, dan tidak ada tujuan lain kecuali mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan golongan yang sangat beruntung. Golongan yang nomor 2, orang yang mencari ilmu karena supaya bagaimana kehidupan dunianya semakin mapan. Segolongan terakhir merupakan golongan orang yang mencari ilmu yang mana ilmunya menjadi lantaran supaya berlomba bagaimana hartanya banyak, berlomba tafakhur bil jah, bersombong-sombongan dengan pangkatnya, wa ta'azzur bi kasratil atba', dan merasa mulia dengan banyaknya yang mengikutinya. Dikata disebutkan fama afsadahu hadzal maghruru bi'amalihi aktsaru mimma aslahahu biaqwalihi. Sesuatu yang membuat orang alim tersebut tertipu dengan amalnya itu lebih banyak daripada kemaslahatan yang dia ucapkan. Bahasa kasarnya, bahasa maturanah, bahasa kempangah, kelakuan orang alim, kelakuan para ulama banyak lebih mempengaruhi terhadap masyarakat ketimbang dari budak-budak. Anapa polana idz la yastajirul jahilu 'ala ruba fid dunya illa bistijaril ulama. Karena tidak mungkin orang awam seperti guluban membian ni kelebur dak katunya nalaikan para ulama tak ngajarin hal tersebut. Ketimbang para ulamanya sudah dengan ilmunya tujuannya tidak ada lain karena tujuan untuk maklejungnya banyakan pengikut, dengan ilmunya menjadi tujuan makle kempang nyari pangkat, lebur nyari tunya, dengan ilmunya makle banyak hartanah balen semacam akan kempang ditiru dari masyarakat kita. Maka ulama ini sebagai panutan. Jadi para ulamanya sudah mengajarkan cinta dan ketunyah dengan kelakuannya, maka nampak boleh masyarakat dah, maka kempang niroh dak ke para ulama, kempang niroh dak ke para kiai. Nah ini karena kiai lebur dengan ilmunya lebur mencari dunia. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka ilmunya ini akan menjadi sebab
beraninya orang hamba-hamba Allah untuk melaksanakan maksiat, untuk melakukan maksiat ke Allah. Ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak akan bermanfaat, justru ilmunya menjerumuskan dia supaya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatan ma'a dzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allah bi'ilmihi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Kemudian nafsunya, hawa nafsunya, pengetahuan nikah menjadi bahan mainan. Tetapi nafsuna nikah seakan-akan kita mengikuti nafsuna. Kita mengikuti orang sealam gelak karena tujuannya dengan dunia, maka ilmunya akan menjadi sebab kita bangal maksiat ke Allah. Juga nafsuna akan membuat kita dipermainkan oleh nafsu. Terkadang tumannihi, yakni taratan ta'muruhun nafsu bi ayyatamanna ma ba'udah husulan. Orang tersebut isyarat dari nafsuna untuk mengharapkan hal-hal yang jauh untuk dihasilkan, yang masih sulit untuk dihasilkan, seperti ngarep surga dan semacamnya. Sekadang nafsunah nikah mengharapkan dia, bagaimana dia nikah mengharapkan hal yang gampang dihasilkan, seperti menghasilkan harta dan banyak pengikut. Kemudian wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu. Kemudian nafsunya nikah membuat orang alim kelak tertipu daya. Annahu khairun min katsirin min ibadillah. Nafsunya membuat dia terpesona bahwa dia merasa orang yang paling baik melebihi dari hamba-hamba Allah yang lain. Maka fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal. Maka diperingati oleh musannif bahwa jadilah kalian wahai orang yang menuntut ilmu termasuk golongan sepertama. Wahdhar an takuna minal fariqis tsani. Jangan sampai sekali-kali kalian itu menjadi golongan senomor dua. Golongan senomor dua nikah mencari ilmu supaya ilmunya membuat kehidupan dunia semakin mapan. Fakam mim musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fa khasara. Berapa banyak orang nikah ajanci ingin bertaubat, tapi dia tidak sempat bertaubat karena didahului oleh ajalnya. Tapi fakhasar, kemudian dia merasa kasta. Karena nikah termasuk dari golongan senomor dua. Golongan senomor dua nikah masih mempunyai kemungkinan untuk bertaubat. Karena golongan senomor dua nikah hanya ilmunya dibuat sebagai wasilah makle gempang nyari harta. Maka nalekan kita menjadi nomor dua masih ada harapan untuk taubat. Tapi dari Kiai Musodif jangan sampai kita ini menjadi golongan senomor dua. Karena apa? Karena berapa banyak orang yang berjanji asom aja tapi tidak menepati janjinya, tidak sempat untuk bertaubat karena kita nikah didahului oleh ajalnya, sehingga pada akhirnya pada endingnya kungro karikas tanah. Pon, nomor dua, wa iyyaka nikah. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna minal fariqis tsani. Maka jangan sampai sekali-kali kita menjadi golongan yang nomor tiga. Golongan senomor tolok ni ke golongan paling besar. Nyari ilmu, tapi ilmu nak kelak dibuat bahan bersombongan. Dibuat bahan maklai laku tila mulai dari bentuk banyak senorok. Maklai banyak bahan ilmu nak dak ramai ilmu nak laku tinggal mulai dari bentuk kempang nyari teti pangkat, kempang nyari pangkat, bong sombongan, dak ramai cara ilmu nak oleh orang. Mun bahasa kasar orang malah nyempe keabaan kapi. Mun bahasa mun lebih sara boleh subhanallah neka aku baca contoh dak kaabak tibik gula. Jadi dengan ilmunya gula jauh ngaji sumpah mana dak rumah cara gula nika sumpah mana. Contoh dak rumah malah orang nika acabis kat lambar kapi soalnya nika golongan senomor telok. Maka turun ke musannif iya kak sampai kita menjadi golongan yang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi termasuk golongan senomor telok nikah. Anapa paulana fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuka wala yuntadharu salahuka. Karena ketika kita sudah masuk golongan yang nomor tiga, maka kerusakan yang akan menimpa kita. Sadar tidak sadar kita akan menjadi orang yang sangat rusak. Tapi kita tak rasa la yurja salahuka, tidak bisa diharapkan lagi mengenai kebaikan kita lagi. Karena apa?
Karena orang yang nomor 3 nih ya, orang yang golongan senomor 3 nih kan, dia merasa mulja karena banyak orang seajabis, arsa karamat. Bagaimana ada cara anda arsa salah bahwa sedangkan mereka itu arsa bener seninggal. Maka namun bahasa nahun ini kan jahil murakkab. Orang gendeng tak sadar bahwa annahu jahil. Orang yang salah tak rasa bahwa dianya itu salah. Lah nikah sulit. Kebanyakan nikah dikhawatirkan sul khatimah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa in qulta fama bidayatul hidayah liujarriba bihi nafsi. Kemudian ketika gula nikah benpian mempunyai terbesit dalam hati kita, bagaimana, apa sih bidayatul hidayah? Bagaimana caranya aku mendapatkan hidayah? Hidayah itu apa? Liujarriba bihi nafsi. Engkau coba hidayah itu seperti apa sebenarnya? Acah-acah hidayah melolo. Apa hidayah sebenarnya? Apa sebenarnya hidayah itu? Aku ingin mencoba bagaimana rasanya mendapatkan hidayah. Maka ketika ada terbesit dalam hati kita seperti itu, pertanyaan seperti itu, fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayatuha batinut taqwa fala aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Ketahuilah bahwa hidayah, permulaan dari hidayah adalah lahir kita nampak takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Endingnya batin kita juga nampak batin kita juga merupakan takwa ke Allah. Makanya bahasa kembangan nikah dalam bahasa al-ikhlas istiwaul amal fil zahir wal batin. Ikhlas itu tidak ada bedanya kita di depan orang dan di belakang orang, kita tidak ada bedanya. Sekadang kalau penpian nikah kan kun koro ikatelak bagus ya dan orang. Tapi nalaikan nabadan bi ketibi nang kamar keluar sifat aslinya. Nalaikan tak punya orang keluar sifat aslinya. Maka nikah hidayah itu seperti itu. Banyak orang tak banyak orang kita terlihat takwa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa itu sendiri apa? Wa taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Sedangkan takwa itu adalah sebuah ungkapan, sebuah referensi dari bagaimana kita ikut terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takwa, orang takut dekat Allah dan orang takut dekat makhluk ni kita. Mun orang takut dekat makhluk ni keburu. Umbian takut ke cifais takut etaki o tangah. Sumpah mana. Pan ketemu bercifais ngitak takut. Bercifais kan takut ngitak takut etaki o tangah sumpah mana. Tapi mun takut dekat Allah, takut dekat Allah ni justru kita jen mesemak dekat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita jen mesemak dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wan Seterakhir wa fahuma kisnani wa ana ushiru ala dhalika bi jumalin mukhtasaratin min dhahiri ilmi at-taqwa fil qismaini jami'an wa lihiqa qisman thalisan li yasir hadzal kitabi jami'an mughniyan wallahu al-musta'an. Kemudian akhirnya teman musannif, kalau kita membahas takwa ni banyak, bahkan pada saya buku musannif manamben telok, tapi supaya kita kitab nikah semakin sempurna isi dari kitab nikah, maka akan dijelaskan secara khusus dari musannif mengenai bab taqwa. Pon ila akhirih wallahu taala a'lamu bissawab. Taqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma rabbi ja'al akhir kalamina من الدنيا لا إله إلا الله آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'maka wa fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jamalika wa 'azimi sultanika la nuhsi sanana lika anta kama asnata ala nafsika ya Allah. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu hina hatta radit. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tarzuqana husnal khitam. اللهم اختم الخيرات آجالنا، اللهم اختم الخيرات آجالنا وحقق بفضلك علنا، اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم
أوصل وبلغ ثواب ما قرأنا وما من سورة ياسين وغيرها من في الخيرات والصدقات هادية واصلة ونخص بالذكر إلى أن يسبقونا من المسلمين والمسلمات من المجاهدين في هذا البلد إن شاء الله. أسأل الله يغفر جميع ذنوبهم ويكفر عن سيئاتهم برحمته يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.